Salam dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bersama saya, Upasaka Pandita Elina Juwati. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit sharing sedikit tip menyambut tahun baru. Tahun baru merupakan momen bagi kita untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi apa keberhasilan kita dalam satu tahun, mengevaluasi apa saja yang menjadi kegagalan kita dalam satu tahun. Juga mengevaluasi apakah kemajuan spiritual kita, seperti kemajuan dalam keyakinan terhadap Buddha dan Masangha kita, apakah sudah baik ataupun belum. Dan juga pelaksanaan sila kita dalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah baik ataupun belum. Begitu juga dengan bakti, rasa bakti kita kepada orang tua, apakah sudah baik atau belum. Ya, kita sebagai manusia yang belum tersucikan, di mana batin kita masih penuh dengan kekotoran batin, kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kesalahan yang baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ya, yang namanya kesalahan itu secara umum bisa ditinjau dalam 3 sudut pandang. Pertama, kita bersalah terhadap orang lain. Ketika kita bersalah kepada orang lain, kita akan mengakibatkan orang lain menjadi marah, emosi, benci, dan pada akhirnya akan menjadikan orang dendam kepada diri kita. Yang kedua, orang lain bersalah kepada diri kita sendiri, di mana akan mengakibatkan kita terjebak dalam rasa benci, marah, emosi, yang akan menjebak kita dendam kepada orang lain. Ini adalah suatu kondisi yang sangat tidak bagus bagi diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah rasa bersalah kita terhadap diri kita sendiri. Jangan pernah menyepelekan rasa bersalah pada diri kita sendiri. Ya, rasa bersalah pada diri kita sendiri bisa menyebabkan kita menjadi rendah diri, stres, susah move on, dan juga penyesalan yang tiada hentinya. Ya, jadi jangan pernah menyepelekan rasa bersalah pada diri kita sendiri. Kita yang harus care kepada diri kita sendiri. Kalau tidak kita, siapa lagi? Ya, jadi ini adalah 3 kesalahan. Ya, 3. Semua rasa bersalah itu bisa diatasi dengan satu kata, yaitu maaf. Jadi apa yang dimaksud dengan maaf? Yang dimaksud dengan maaf adalah ketika kita meminta kepada orang secara sadar, pikiran dan hati kita untuk melupakan apa saja yang menjadi kesalahan kita dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, jadi seperti contohnya, seperti kita ketika bersalah kepada orang lain, kita akan meminta dengan hati yang tulus orang lain untuk memaafkan diri kita. Ya, kadang-kadang kita tidak suka memaafkan orang lain karena akan kita berpikir, sungguh keterlaluan, dia telah melakukan kesalahan berkali-kali sehingga tidak ada maaf lagi buat dia. Kadang-kadang kita itu adalah kerugian buat diri kita. Karena itu adalah satu beban batin bagi kita. Nah, dengan tidak memberikan maaf kepada orang lain, kita membiarkan diri kita terjebak dalam amarah, kemarahan kita sendiri. Dan ini sangat tidak baik buat batin kita dan juga untuk kesehatan kita. Dalam jangka panjang, seseorang yang terjebak dalam kemarahan akan menyebabkan badannya menjadi sakit. Jadi sangat penting untuk memaafkan orang lain ya. Jangan membawa terus rasa kesel, dendam, benci itu sekaliannya. Dan yang ketiga, ketika kita harus memaafkan ketidaksempurnaan
diri kita sendiri. Ya, kita bukan manusia yang sempurna, pasti ada berasa bersalah kepada diri kita sendiri. Kita harus memaafkan diri kita sendiri supaya kita mampu melangkah lebih ringan ke depan tanpa terbelenggu oleh rasa bersalah. Karena penyesalan terhadap diri kita yang berlarut-larut itu akan menghambat langkah kita dan perkembangan kita di masa akan depan. Ya, jadi akan menjadi beban batin tersendiri bagi kita. Kita akan stres dan berlebihan dan tidak akan bisa maju, tidak akan bisa move on. Jadi semua itu butuh kata maaf dari kita. Dari kesimpulan apa yang kita kasih tahu ini, dalam menyambut tahun baru lagi, supaya bisa menyambut tahun baru dengan bahagia, perlu bagi kita untuk satu, memaafkan orang lain. Yang kedua, memaafkan diri kita sendiri. Yang ketiga, meminta maaf ketika kita bersalah kepada orang lain. Ini sangat penting supaya kita tidak terus membawa ataupun terbelenggu oleh rasa bersalah. Karena sampah rasa bersalah ini akan membuat langkah kita terhambat, ya, akan terbebanin oleh rasa bersalah. Apalagi kalau ditumpuk setiap tahun, menumpuk rasa bersalah itu akan memberatkan diri kita, langkah kita, sehingga kita akan sangat sulit untuk maju ke depan. Ya, semoga tips yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, karena memberikan rasa maaf itu adalah salah satu bentuk dana rasa aman bagi diri kita maupun orang lain. Ya, selamat menyambut tahun baru dan selamat memberikan maaf kepada orang lain. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.